Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 di sini kami akan melakukan sebuah wawancara untuk memenuhi tugas kepemimpinan. Di sini bersama saya selaku moderator Siti Nurul Fadila dan rekan saya Siti Naziatul. Fikhan Jadilha. Reza Septiana. Dan saya Rizky Juanda. dan ini adalah tokoh utama kita, salah satu tokoh kepemimpinan. Bisa diperkenalkan namanya? Silakan, saya Rizky Mulana dari Kangga Production. Baik, kita langsung saja ya ke pertanyaan yang pertama yang akan ditanyakan oleh Fikhan Jadilha. Oke, baik di sini kami akan mewawancarai. Nah, dari setiap anggota kami akan memberikan 2 pertanyaan kepada A. Langsung saja mungkin dari pertanyaan yang pertama dari saya, yaitu seberapa penting gaya kepemimpinan dalam mendorong kreativitas di tempat kerja? Oke, sebelumnya saya menjawab dengan pengalaman saya juga ya. Untuk berapa penting sih mendorong kepemimpinan dalam kreativitas tempat kerja? Saya penting sekali karena dalam dunia bisnis saya, kreativitas itu sangat ditunjang penting sekali ya. Jadi kalau misalkan kita tidak kreativitas atau dalam artian selalu monoton setiap kegiatannya, pasti akan tertinggal. Kita harus ada perubahan dalam artian bukan hanya ide-ide atau gagasan yang sangat bagus buat event, tapi ada kreativitas di dalamnya yang harus dicantumi. Jadi menurut aku pribadi, mendorong kreativitas untuk kepemimpinan itu sangat penting sekali sih. Baik. Langsung ke pertanyaan yang kedua, apa faktor yang harus dipertimbangkan seorang pemimpin dalam mengambil keputusan? Faktor apa saja yang bisa dipertimbangkan seorang pemimpin? Banyak sekali faktor yang bisa saya pikirkan matang-matang untuk bisa akhirnya mengambil keputusan. Pertama adalah apa sih weakness-nya, kekurangannya dalam mengambil keputusan itu. Kita pasti mempertimbangkan semuanya. Apa kelebihannya, apa kekurangannya, itu akan dipertimbangkan sama sekali. Kalau misalkan di event gini, di event atau di wedding organizer, keputusan yang sangat penting dilihat dari bagaimana sih timing yang akan dilewati oleh kita. Karena seorang event organizer adalah memutuskan on time, be on time. Timing itu sangat penting sekali. Jadi kita memutuskan bagaimana caranya. Sebelum kita memutuskan apapun yang saya putuskan, saya akan memperhitungkan dulu faktor timing gitu untuk seorang event organizer. Oke, berarti lebih ke waktu ya. Iya. Oke, baik mungkin alhamdulillah itu pertanyaan dari saya dan akan melanjutkan pertanyaan dari rekan saya. Baik ya, untuk pertanyaan yang ketiga, bagaimana seorang pemimpin dapat memotivasi tim yang kurang mendapatkan motivasi? Menurut saya untuk mendapatkan perhatian dari seorang tim yang kurang motivasi adalah contoh kita yang baik sih. Bagaimana kita cara bekerja, bagaimana cara kita mengerjakan sesuatu dengan sempurna dan memberikan contoh yang baik buat seluruh timnya. Juga mengedukasi bahwa ketika dia punya down dan punya masalah, problem dan mengurangi motivasi tim kita yang bekerja, saya selalu memberikan sampel bahwa harus tetap bersyukur dan memberikan sampel bahwa di luar sana tuh banyak loh orang yang pengen ada di posisi kamu, pengen ada di posisi dimana kamu tuh kerjanya enjoy dan yang bisa efektif waktunya. Jadi tetap memberikan contoh, tetap memberikan arahan, motivasi dan lebih-lebihnya itu buat membangun motivasi sih. Yang jelas komunikasi ya pasti. Terima kasih. Yang selanjutnya, pertanyaan keempat itu, bagaimana seorang pemimpin dapat memastikan bahwa informasi penting disampaikan secara efektif kepada seluruh anggotanya? Mungkin ini juga salah satu problemnya dari Kangga Production. Untuk informasi-informasi yang ada di kita kadang kurang tersampaikan. Itu faktornya mungkin ada beberapa, karena tim kita itu banyak yang sambil kuliah, sambil kerja, dan hanya membuka grup atau informasi kita sampaikan hanya di grup. Kita itu cara menghandle-nya biar tetap mendapatkan informasi setiap timnya, kita selalu kasih tahu, terus make sure, terus kasih tahu ini ada jadwal ini every time ketika mau ada dilaksanakan kegiatan itu. Jawab nggak? Jawab nggak?
Jadi itu cukup ya yang pertanyaan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan saya. Baik A, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana sih cara seorang pemimpin menangani konflik antara anggota tim? Ini juga sering terjadi ya di KANG. Maksudnya dalam KANG itu kan beda-beda kepala, different perilaku dan juga sikap gitu kan ya. Konflik kita itu kebanyakan bukan masalah pribadi, tapi masalah kerjaan, debat antara masalah kerjaan. Enaknya itu cara dari saya biasanya selalu mediasi, komunikasi, kita kumpulin satu orang yang konflik, misalkan kamu sama kamu, kita tatap muka bertiga sama saya, what happened, ditanyain apa kendalanya, apa problemnya, seperti itu sampai ada titik temu dan ada titik di mana bisa menyelesaikan masalah itu. Seperti itu. Dan kebanyakan alhamdulillah kalau di KAK itu kalau misalkan ada konflik itu nggak berkepanjangan, nggak sampai ke baper-baperan, karena memang kalau misalkan masalah baper kalau misalkan dibilang even setiap hari juga kata-kata itu pada pedes-pedesnya nyelekin, itu mungkin salah satu cara juga saya untuk bisa mendewasakan tim-tim saya. Baik A, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu apa sih peran mentorship dalam pengembangan kepemimpinan? Aku beberapa kali ikuti soal kepemimpinan ya, leadership, bagaimana sih menjadi seorang leadership yang baik, mau di Bandung atau Jakarta. Itu sangat penting sekali untuk bisa membangun. Aku udah berada di sini juga bukan berarti aku bisa belajar sendiri, tapi aku belajar dengan orang lain, pengalaman orang lain, dan juga bagaimana sih cara pemimpin yang baik itu dari orang lain juga. Mungkin kalian juga sebagai generasi seterusnya harap juga jangan puas untuk bisa terus belajar apapun yang ada di hadap itu, jangan mengambil terus ke hati, jangan berperan ya kalian. Jadi seorang leadership itu tetap harus mempunyai jiwa yang tangguh, dan apa yang diomongin sama orang lain itu menjadi seorang menjadi untuk kita menjadi pecutan buat kita. Baik A, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara seorang pemimpin mengkomunikasikan perubahan di tempat kerja? Sebagai anak event, perubahan itu pasti terjadi, apalagi di lokasi ya. Aku langsung komunikasiin aja, karena alhamdulillah mungkin tim aku itu orangnya sangat fleksibel, dan itu sangat tuntutan sekali untuk kita bisa fleksibel. Caranya itu ya langsung dikomunikasiin aja dengan baik, tanpa terburu-buru, dengan jelas juga dan detail tentunya untuk bisa menyelesaikan semua problem yang ada di lapangan sih. Doang. Baik A, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana seorang pemimpin harus bertindak ketika mendapatkan anggota yang tidak sesuai di tempat kerja? Kalau aku sih orangnya nggak enakan ya, dalam artian bahwa sebenarnya aku tuh pengen banget nalapung gitu ya, pengen banget najong atau misalkan ngeluarin orang itu di tempat kerja. Cuma aku memikir lagi bahwa mungkin penghasilan mereka tuh ada di sini, mungkin pendapatan atau keseharian mereka itu buat kesehariannya ada di sini. Jadi ketika ada orang yang seperti itu, memang sikap aku diam, ya sikap aku diam, nggak akan marah-marah, nggak akan apa. Tapi nanti ada timingnya, pasti ada timing buat evaluasian, ada waktu buat kita berunding bareng-bareng seluruh tim untuk ngomongin bagaimana sih program atau kerja kalian selama satu periode itu diomongin gitu di sana. Kalau misalkan kesehariannya nggak sampai aku kayak kamu gini, nggak, aku pasti diem dulu, dan mungkin kebanyakannya bukan aku bahkan yang ngomong, tapi tim yang lain, sesama tim yang membicarakannya. Gitu. Baik, mungkin cukup sekian wawancara kali ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Anggi selaku owner dari KAMB Art Production. Informasi yang udah kasih buat kami itu sangat berharga. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.